menahan ijazah dengan alasan-alasan apapun yang tidak dibenarkan. Oh, tidak benar. Masih memungkinkan penahanan ijazah, bisa dia melakukan itu apabila ada diatur dalam perjanjian bersama mereka sebagai satu hal PKS-nya, di PKS-nya ya, di perjanjian ya, perjanjian kontrak lah, ya, kontrak kerja mereka. Bila memang pengusaha itu menyekolahkan dia, boleh tuh mendidik, ya, misalnya dia mengikuti pelatihan, kemudian dia mendapatkan sertifikat ataupun mendapatkan ijazah, itu pun harus dengan jangka waktu, karena itu hak pribadi. Itu sama nggak dengan ikatan dinas gitu? Seperti ikatan dinas ya, gitu. Hampir sama ya. Seperti itu. Kalau demikian ternyata hasil komunikasi antara manajemen dan juga dengan pihak pengusaha, dengan pihak pekerja telah dilakukan pengembalian. Ya, ijazah itu sekarang dari 90 sudah ada 68 sampai hari ini yang dikembalikan. 68 yang dikembalikan. Jadi masih ada 22 ijazah. Kenapa itu nggak ikut? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ferdi Gunsan di Gunsan Talk. Kali ini saya mengunjungi Disnaker Trans Provinsi Lampung. Nggak ada trans lagi, Disnaker aja ya. Ya, Disnaker aja. Saya bersama dengan sahabat Agus Nompitu, kepala dinasnya. Kita mau ngomongin tentang yang lagi rame nih, sebenarnya Indonesia yang rame soal penahanan ijazah oleh perusahaan. Tapi ini juga dilema karena banyak karyawan juga yang kerjanya juga nggak mau sesuai kontrak, dia berhenti di tengah jalan. Ada dilema, mungkin ada jalan keluar seperti apa, karena ijazah juga nggak boleh ditahan, karena ijazah itu bukan jaminan seperti STNK ataupun seperti surat sertifikat tanah gitu. Pak Kadis, bagaimana Disnaker menyikapi Karang Indah Mall yang kemarin ini ada masalah, terus Karang Indah Mall legal corporate-nya mengatakan bahwa ada asusila juga di situ salah seorangnya. Silakan Pak Kadis. Ya, terima kasih Bang Ferdi Gunsan terkait masalah persoalan tenaga kerjaan dan khususnya yang terjadi di mall yaitu Karang Indah Mall yang terjadi beberapa waktu yang lalu dan sampai saat ini juga sedang dalam proses penanganan, ya, khususnya dari tim pengawasan tenaga kerja yang ada di Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung. Jadi tentu yang terkait apa yang disampaikan tadi, bagaimana terjadinya satu penahanan terhadap dokumen pribadi, yaitu yang namanya ijazah. Jadi dari data yang kami terima itu ada sekitar 90 karyawan di Karang Indah Mall itu sendiri. Jadi bukan, semua karyawan 90 karyawan yang ijazahnya ditahan. Iya, artinya di Karang Indah Mall 90 ijazah. 90 ijazah. Jadi 90 bukan ijazah. Dari total seluruh karyawan, bukan ya? Bukan ya, yang ditahan aja 90. Ditahan itu ada 90. Jadi dari 90 ijazah yang ditahan, nah itu secara bertahap memang. Ya, tadinya kita lakukan upaya dari tim pengawasan tenaga kerja karena tugas kita di Disnaker ini kan adalah bagaimana kita bisa menegakkan norma-norma ketenaga kerjaan yang nggak berpihak, tidak berpihak. Jadi tidak berpihak, norma ketenaga kerjaan yang ada di perusahaan-perusahaan. Jadi karena di Lampung ini kan ada yang tercatat di kami wajib lapor ketenaga kerjaan itu lebih kurang 29.000 perusahaan-perusahaan. 29.000 perusahaan, bukan orangnya ya, bukan karyawannya. Bukan karyawannya. Perusahaannya. Kalau karyawannya itu mencapai lebih dari 3 juta orang. Lampung aja ya? Lampung. Berarti hampir separuh dari penduduk ya? Ya. Penduduk kita kan 7 jutaan ya? 7 juta. Jadi yang terjadi di Karang Indah Mall yang sempat viral juga di beberapa media, baik elektronik, media online, ya, media cetak, sehingga kami lakukan segera melakukan tindakan karena kita ingin memastikan bahwa terjadi hubungan yang harmoni, ya, antara pengusaha dan karyawan ataupun para pekerjanya. Nah, terkait dengan penahanan itu langsung kami kirimkan tim. Nah, kita punya tim namanya tim pengawas tenaga kerjaan.
Tim pengawas tenaga kerjaan itu provinsi ya? Punya provinsi. Memang merupakan kewenangan provinsi. Oh, kalau kotanya? Kalau kota itu terkait dengan persoalan melihat norma ketenaga kerjaan di sana boleh menyelesaikan perhubungan industrial. Oh, tapi kalau ada case ini langsung ke case yang provinsi. terkait masalah pelanggaran norma tenaga kerjaan secara langsung itu menjadi kewenangan provinsi. Jadi pengawas-pengawas yang dulu ada di bawah kabupaten kota itu sesuai dengan Undang-Undang 23 2014 semua sudah menjadi kewenangan provinsi. Ya, Undang-Undang tenaga kerjaan ya. Undang-Undang pemerintah daerah. Oh, Undang-Undang pemerintah daerah. Itu sudah menjadi kewenangan provinsi. Tapi kalau penyelesaian persoalan perselisihan industrial yang ada dari satu perusahaan yang berada di wilayah setempat itu diselesaikan dulu oleh kabupaten kota. Tapi kalau dia lintas kabupaten nanti tetap akan provinsi. Itu sesuai dengan kewenangan yang ada di dalam Undang-Undang 23 tahun 2014. Nah, kembali ke persoalan Kim ini, setelah tim turun ternyata melakukan satu katakanlah melihat secara langsung, secara faktual apa yang terjadi. Nah, memang kita dapatkan ada 90 karyawan yang ijazahnya ditahan. Okay. Nah, sesuai dengan kebijakan ataupun instruksi yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo dan kemudian ditindaklanjuti dengan surat edaran Gubernur Lampung nomor 106 tahun 2025 tidak diperkenankan perusahaan untuk menahan apalagi menahan dokumen seperti ijazah karena ini menyangkut melekat pada hak pribadi karyawan tersebut ya. Nah, oleh sebab itu kami melakukan langkah yang cepat untuk melakukan mediasi ya, kita antar perusahaan antar pengusaha dengan para pekerjanya karena saya dan tim juga menginginkan segala sesuatu persoalan-persoalan yang dihadapi dalam problem ketenaga kerjaan kita lakukan upaya yang utama adalah mencari titik temu persuasif mediasi ya pendekatan persuasif. Jadi kita belum sampai pada surat katakanlah untuk penyelesaian nota-nota pemeriksaan ya yang nanti akan berlanjut pada hal-hal yang takut mengganggu ya, artinya suasana kondusivitas dari investasi ya, investor dan juga kita tetap menjaga agar suasana kondusif juga dengan para karyawannya. Nah, jadi kita upayakan silakan selesaikan secara bipartit pengusaha dengan karyawannya. Nanti kita masuk. Kalau memang tidak bisa selesai maka tripartit yang akan menyelesaikan itu. Nah, namun demikian ternyata hasil komunikasi antara manajemen dan juga dengan pihak pengusaha dengan pihak pekerja telah dilakukan pengembalian ya. Ijazah itu sekarang dari 90 sudah ada 68 sampai hari ini yang dikembalikan. 68 yang dikembalikan. Jadi masih ada 22 ijazah. Kenapa itu nggak ikut dikembalikan? Dan banyak pertimbangan dari pihak perusahaan, tapi kita meminta supaya perusahaan juga tetap harus mengembalikannya dengan segala pertimbangan apapun. Karena yang namanya ijazah itu tidak ada diatur di dalam Undang-Undang Tenaga Kerjaan. Ya. Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 juga tidak mengatur tentang ijazah ini. Tetapi karena ini menyangkut hak-hak pribadi seseorang ya. Nah, oleh sebab itu dan diperkuat dengan instruksi dari Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo dan juga Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia dan ditindaklanjuti dengan surat edaran gubernur, maka ini wajib hukumnya pengusaha tidak menahan ijazah dengan alasan-alasan apapun yang tidak dibenarkan. Masih memungkinkan penahanan ijazah, bisa dia melakukan itu apabila ada diatur dalam perjanjian bersama mereka sebagai satu hal PKS-nya di PKS-nya ya. Di perjanjian ya, perjanjian kontrak lah, ya, kontrak kerja mereka. Bila memang pengusaha itu menyekolahkan dia, nah, boleh tuh mendidik, ya, misalnya dia mengikuti pelatihan kemudian dia mendapatkan sertifikat ataupun mendapatkan ijazah, itu pun harus dengan jangka waktu karena itu hak pribadi. Itu sama nggak dengan ikatan dinas gitu? Seperti ikatan dinas ya, gitu. Hampir sama ya. Seperti itu. Kalau di pemerintah tapi kan diawali dengan tentu perjanjian
kerjasama pada saat mereka kontrak kerja. mereka bekerja di situ. Dan itu pun ada jangka waktu harus dikembalikan kepada yang bersangkutan. Nah, kalau dalam hal Karang Indah Mall ini mereka Karang Indah Mall ini tidak ada. Nggak ada PKS-nya? Ya, Perjanjian kerjasamanya. itu yang diakui mereka ada pada perjanjian. Tapi tidak mencantumkan penahanan. Nah, jasa. Nah, jadi yang kita harapkan tentunya dengan kondisi yang demikian, ya wajib hukumnya bagi perusahaan untuk menyerahkan kembali ya ijazah itu. Kemudian ijazah itu juga tidak ada yang mereka dapatkan karena dia dilatih atau disekolahkan oleh perusahaan. Oh, nggak ada? Nggak ada. Jadi itu memang mereka ijazah mereka sendiri. Ya, Jadi kalau ijazah mereka sendiri tidak diperbolehkan. Jadi kalau ijazah mereka sendiri, kemudian dia pendidikan atau pelatihannya itu tidak ada ijazah, cuman pendidikan saja agar dia mengerti tata cara untuk bekerja di sana. Ya. Itu bisa nggak dijaminin ininya? Apa ijazah SMA-nya misalnya? Kalau mereka dilatih, boleh. Bukan ijazah SMA-nya. Oh, bukan ya, nggak boleh, karena nggak ada keterkaitan langsung. Nggak ada keterkaitan. Oh, oke. Ya, tapi ya kan sekolah-sekolah sendiri, ijazah dia peroleh dari perjuangannya sendiri. Kan kalau kita ini Pak Kadis, kalau kita kontrak kerja, misalnya setahun, kan kalau si perusahaannya berhenti di tengah jalan kan, misalnya 6 bulan, dia tetap membayarkan 6 bulan salary-nya. Ya kan kalau gitu. Nah, sekarang jika karyawan itu berhenti di tengah jalan, wajib nggak dia membayar itu dendanya misalnya? Di dalam peraturan perundang-undangan, baik itu dalam undang-undang tenaga kerjaan, ya, kemudian juga sekarang kan sudah ada undang-undang cipta kerja, ya, dan penyempurnaan dari undang-undang 13 tahun 2003, ya. Kemudian juga diatur juga terkait dengan beberapa regulasi yang mengatur tentang persoalan ketenaga kerjaan, ya. Nah, itu sudah dikeluarkan juga kan, ada PP 35, PP 36, PP 37 ya, terkait dengan beberapa hal yang mengatur tentang persoalan tenaga kerjaan. Jadi bila didapatkan bahwa seorang pegawai dengan status atau karyawan, dia pegawai tetap misalnya, atau itu PKWTT namanya, waktu tidak tertentu. Nah, tidak tertentu itu dia berarti panjang masanya. Tapi kalau dia kontrak, itu disebut dengan PKWT. PKWT. Perjanjian kerja waktu tertentu. Nah, itu diterapkan. Nah, dalam kondisi yang demikian, bila terjadi seorang karyawan, katakanlah dia berhenti di tengah jalan, ya, atau mungkin dia mengundurkan diri. Nah, ini sudah diatur semua di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan kita. Jadi bukan serta-merta kemudian menahan ijazah, bukan seperti itu. Jadi di dalam peraturan ketenaga kerjaan maupun dalam undang-undang tenaga kerjaan diatur terkait dengan tata cara waktu kerja, termasuk juga soal upah, soal pesangon, ya, itu diatur. Termasuk norma-norma ketenaga kerjaan yang ditanggung seperti misalnya BPJS-nya, tenaga kerjaan, ya, kemudian mungkin perjanjian terkait dengan lemburnya diatur seperti itu. Nah, kalau soal yang tadi yang kita kembali soal kontrak kerja ini, jadi nggak ada sanksi penalti. Kan kalau perusahaan kan aturannya kalau dia memberhentikan karyawan sebelum kontrak kerja berakhir, berarti kan ada sanksinya, dia harus membayar penuh salary-nya selama kurang gitu. Oh, enggak demikian. Gitu? Enggak demikian. Jadi tergantung perjanjian itu, maka kita selalu edukasi kepada karyawan maupun pada pengusaha, semua itu diikat dengan perjanjian kerja, kontrak kerja. Nah, itu harus diawali. Jadi edukasi juga bagi pengusaha maupun juga bagi para karyawan, dia harus tahu apa yang menjadi hak dan kewajiban satu sama lain, sehingga sejak awal karyawannya tahu, kemudian pengusahanya juga tahu ya apa. Namun demikian, adanya katakanlah perjanjian kerja antara pengusaha maupun dengan karyawan, itu pun tidak boleh menyimpang dari undang-undang. Payung hukumnya. Misalnya dia bekerja di luar batas waktu yang dia dipersyaratkan, atau mungkin kalau dia sistem shift juga ada pengaturannya dalam regulasi. Misalnya tidak boleh mempekerjakan perempuan pada jangka waktu misalnya malam hari. Bila harus pun menggunakan itu, ada persyaratan diatur semua. Atau mempekerjakan anak di bawah umur, semua diatur. Ya, jadi tidak diperkenankan. Nah, jadi sepanjang dia ada di dalam peraturan perundang-undangan,
terkait dengan hal-hal yang menjadi norma ketenaga kerjaan yang harus ditegakkan, maka perjanjian kerja antara karyawan dan itu kita persilahkan. Tapi kalau perjanjian mereka antar pengusaha dan pekerja itu melampaui dari atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka itu wajib hukumnya peraturan itu untuk dibatalkan. Nah, itulah tugas kami sebagai institusi yang menangani sektor ketenaga kerjaan untuk melihat, memantau, memeriksa seperti apa perjanjian kerja. Harus ada edukasi berarti ya? Harus terus. Nah, itu di kewenangannya kota kabupaten berarti edukasi itu? Edukasi itu bisa dilakukan oleh kabupaten maupun provinsi. Kalau edukasinya. Iya, soal edukasi Tapi peraturan. konteks penegakan untuk pengawasan tenaga kerjanya Ada adalah di provinsi. Makanya pegawai-pegawai pengawasan yang dulunya ada di kabupaten itu semua sekarang sudah menjadi pegawai provinsi. Secara otomatis. Karena mereka kan harus mengikuti berbagai pelatihan-pelatihan kekhususan untuk menjadi seorang pengawas. Nah, kalau menurut Pak Kadis, jadi bagaimana solusinya ini jika si perusahaan ini tidak merasa rugi lah, dia putus di tengah jalan, kemudian karyawan juga tidak merasa rugi gitu, putus di tengah jalan, karena tanpa harus menjaminkan ijazah. Jadi ini saya sudah kontrak setahun, nah dia putus tengah jalan, apakah putus begitu saja atau harus ada sanksi? Sanksi terhadap karyawan. Karyawan kalau dia mutusin sebelum kontrak, saya kembalikan kepada peraturan undangan itu. Kontrak kerjanya. Kontrak mereka kerjanya. Seperti apa? Oke. Jadi makanya saya kembalikan lagi kontrak kerja mereka. Dan tidak boleh melanggar undang-undang. Ya, itu yang kita lihat. Oke. Ya, jadi artinya pemirsa, apapun boleh dikerjakan, tapi tidak boleh melampaui undang-undang. Kesepakatannya bagaimana melindungi karyawan, bagaimana juga melindungi si perusahaan gitu kan. Perusahaan juga kan mau normal ya, jalan investasi sudah diturunkan di sini seperti Karang Indah Mall, kalau setahun kan mungkin belum balik kan barang itu kan gitu. Dia mau mengamankan juga, tapi tidak boleh serta-merta juga ini. Artinya kita harus memperkuat juga edukasi ya, Pak ya, di setiap perusahaan itu ada rutinnya. Atau mereka juga aktif untuk menanyakan ke Disnaker ya, harus aktif. Ini bagaimana Karena kita terkait masalah edukasi tadi, sebenarnya memang setiap perusahaan, badan usaha apapun, ketika dia sudah mendaftarkan nomor induk berusahanya, yang sekarang sudah model OSS. Ya, OSS. Nah, melalui OSS, kemudian dia sudah diterbitkan nomor induk berusaha, itu secara otomatis dia akan terhubung dengan WLKP online. Wajib lapor ketenaga kerjaan perusahaan. Itu secara sudah otomatis online, automatically. Jadi pasti perusahaan-perusahaan yang sudah mendapatkan izin berdirinya sebuah perusahaan itu pasti secara otomatis terlaporkan kepada kami. Bahwa itu ada perusahaan yang di Lampung telah mendapatkan izin, ya, kemudian di situ juga diikuti oleh kewajiban perusahaan itu untuk melaporkan tenaga kerjanya, berapa jumlah tenaga kerjanya, berapa kalau dia menggunakan tenaga kerja asing, begitu juga kalau dia melakukan PHK harus dilaporkan. Nah, ini kewajiban perusahaan untuk melaporkan, karena dengan jumlah luas wilayah yang begitu besar ya kan, kemudian juga di 15 kabupaten kota. Nah, tentu dengan keterbatasan tenaga kerja ataupun tim satgas ataupun tim pengawas tenaga kerja kami, ya tentu itu bisa kita lakukan pengawasan secara efektif, kita lakukan secara online. Ya, jadi tidak semata-mata bahwa ya langsung kunjungan. Jadi itu bisa terlaporkan sebenarnya. Namun demikian memang masih banyak ya, artinya perusahaan-perusahaan yang belum memberikan laporan. Dia terdaftar tapi nggak lapor. Nah, itu banyak, sehingga tidak. Atau mungkin juga kurang mengetahui juga mungkin. Secara otomatis sudah. Dia harusnya udah tahu. Udah tahu. Karena dia sudah NIB itu ya. Iya, NIB itu sudah ada penjelasannya. Ya, karena sebenarnya yang di itu ya mungkin bukan di bidang sini ya. Karena OSS itu tidak ada customer service langsung, itu juga problem. Iya, betul. Jadi orang mau nanya soal NIB itu nggak bisa langsung, itu harus melalui email, itu yang menghambat komunikasi orang. Tapi itu urusan pusat, bukan urusan kita. Pusat dan juga kalau di daerahnya PTSP. PTSP ya. Badan perizinan ya. Nah,